lewat pikiran dia tidak atau pernah apa? buktikan kuasanya, Zuma. Makanya Kan kenapa saya aku sudah menyembah Yesus, saudaraku Dia Tian, yang terakhir. saudaraku Tian. Tadi kesaksian Yesus apa? Semua mukjizat yang diperlihatkan Yesus itu untuk membuktikan kalau dia itu Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Karena dia datang menyelamatkan, Zuma. Saya tidak tanya itu, Saya tidak tanya alasanmu kenapa kau menuhankan. Saya sedang bertanya, semua kemujizatan yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel itu, menurut Yesus itu bukti kalau dia itu Tuhan atau bukti kalau itu utusan Tuhan, dirinya utusan Tuhan. Mana yang betul? Baik, Zuma, percaya hanya utusan Yesus. Nah, bagus. Berarti kenapa kau menuhankan dia? Terus kenapa kau menuhankan dia? Kalau ternyata segala mujizat yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu fungsinya untuk membuktikan dirinya kalau dirinya utusan Tuhan. Terus siapa yang membisikkan kamu hari Minggu ke gereja? Dengar dulu. Aku akan saya mulai merendahkan saya ikut bahwa Yesus hanya utusan, oke? Ya, utusan. Tapi kamu bilang tadi saksinya bahwa segala pekerjaan dilakukannya adalah benar-benar dia dari utusan Tuhan. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat sama sekali, karena itu kesaksian dikatakan Yesus bahwa dia yang mengatakan dia benar-benar utusan karena seluruh mukjizat itu dari Tuhan katanya. Berarti kalau ada rasul tidak melakukan mukjizat apa-apa, berarti dia bukan rasul dari Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Sabar. Coba kau baca Matius 24 nomor 4. Nabi palsu melakukan banyak tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Itu nabi palsu melakukan mukjizat-mukjizat. Itu siapa itu? Woi. Siapa nabi palsu? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus? Siapa menurut Yesus yang melakukan banyak mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Kamu bilang tadi buktinya sebagai utusan karena semua mukjizat dilakukannya dari Tuhan. Kamu menuhankan Yesus. Dengar. Tadi kau mengatakan, aku menuhankan Yesus karena dia membangkitkan orang mati. Tuyul. Saya bilang, membangkitkan orang mati itu, Yesus gunakan untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Bukan Tuhan, cupu. Sekarang kau lari kemana-mana. Kau biaskan lagi kepada nabi palsu. Kau lupa, kau sedang menampar Paulus. Yesus berkata nabi palsu itu banyak melakukan tanda yang dahsyat dan banyak melakukan mukjizat-mukjizat. Pertanyaan saya, menurut kepalamu, menurut isi kepalamu nih, mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Jawab. Jangan kau diam. Mana yang banyak melakukan mukjizat? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Yang mana yang apa ini, Zuma? Yang mana yang apa ini? Yang mana yang apa ini? Dengar. Yesus mengatakan nabi palsu melakukan banyak tanda mukjizat dan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Pertanyaan saya, yang mana yang banyak melakukan mukjizat? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Jangan baca dari hanya satu-satu ayat, baca dari depan. Jawab dulu, jangan mencret. Kalau menurut Yesus tadi, segala pekerjaannya itu karena dia utusan karena Tuhan apa? Udah selesai. Hanya ada kebalikannya. Udah selesai. Sudah selesai. Segala pekerjaan yang Yesus lakukan, bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kenapa kau lari nabi palsu? Kuclo. Kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas ini, kau yang sedang dibahas. Kenapa kau menyembah utusan Tuhan? Karena ada kekuatan gelap yang menyelimuti kalian, mengatasnamakan Yesus yang kalian sembah-sembah di hari Minggu. Itu yang menyebabkan kau menyembah yang namanya Yesus Kristus. Awas, hati-hati kau. Jangan asal kau ngomong. Itu fakta. Kami sembah tapi kami tidak teriak-teriak. Ayo gantian, kita gantian. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Nggak ada hubungannya teriak-teriak. Justru di dalam Bible itu perintahnya ada teriak-teriak.
Disuruh nyanyi bukan teriak. Oh, disuruh teriak. Dong kau berarti kau tidak belajar Bibelmu mengajarkan kau itu harus menyeru memanggil Tuhan dengan teriak. Kamu itu membaca jangan satu-satu ayat. Kalau sudah ditunjukkan data kamu itu kalau membaca Bibel jangan kau bilang tadi tidak disuruh teriak. Di dalam Lukas 18 nomor 7, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berteriak dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kamu itu baca satu-satu ayat. Aja kau belakang aku lebih pendetamu kau suruh hadapi saya kalau kau tidak sanggup. Jadi sekarang lagi kembali kepada tema kita. Apa tuh? Apa yang merasuki kalian? Dengar, apa yang merasuki kalian sampai kalian di hari Minggu ke sebuah gedung menyembah yang namanya Yesus Kristus? Apa yang merasuki kalian itu? Jawab. Yesus itu Tuhan. Apa yang merasuki kalian? Ayo. Yang merasuki kalian apa? Ajaran Yesus tidak mungkin. Ayo. Ajaran Nabi Musa tidak mungkin. Ayo. Ajaran Tuhan Elohim tidak mungkin. Satu-satunya kandidat yang membisikkan kalian, yang merasuki kalian hari Minggu menyembah kepada sosok yang bernama Yesus Kristus adalah penyesat. Dan penyesat itu adalah Anda. Saya tidak pernah mengajarkan Anda ibadah Minggu menyembah Yesus. Ayo, ingat saudaraku, lembutkan hatimu. Kata Yesus, waspadalah, dengar. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo, jangan kamu percaya. Sekarang kutanya dulu samamu. Ustadz di masjid memakai nama Yesus atau pendeta di gereja yang memakai nama Yesus? Jawab. Jawab. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kita cari penyesat itu di masjid. Apakah ustadz mengajar Islam dengan memakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, membaca Quran pakai nama Yesus, atau di gereja pungut perpuluhan dengan memakai nama Yesus? Jawab. Cuma bukan memakai nama Yesus, cuma mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Mulai ngaco. Jangan terbalikan apa. Otaknya longor, otaknya ngepet, otaknya oten kayak per mobil truk. Dibaca dalil pun tak mempan, karena dalam dirinya ada si sam pembisik. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Sekarang kalau abang tafsirkan itu gimana? Ada saya tahu. Sekarang yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Dia mengaku-ngaku dia utusan daripada menggantikan Yesus. Tidak ada seperti itu dalilnya. Dalilnya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah bom-bom yang kau aniaya. Lolos Paulus. Sayangnya tidak begitu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspada atau jangan? Yang salah di mana? Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Yang salah di mana? Pertanyaan saya, perintah Yesusnya? Enggak, jangan keluar dulu. Yang salah ini pertanyaannya kan dalilnya jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika ada orang yang mengaku pengaku namaku, percaya atau jangan percaya? Maksudnya? Zuma, saya baca ayatnya sama Zuma. Sebab banyak orang akan
akan datang dengan memakai namaku. Berkata, akulah Mesias. Ya, berarti dan dia datang dengan mengaku-ngaku menggantikan Mesias. Dialah Mesias. Berarti dia mengaku Mesias. Dia rasul bagi umat yang apa? Oke. Sekarang, apakah Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad menerima Al-Quran atas nama Yesus atau Paulus yang menerima 13 kitabnya atas nama Yesus? Jawab dengan jujur, silakan. Iya, Bang Suma. Di sini kita buktikan bahwa Paulus yang nabi palsu apa nabi kamu yang palsu sama saya. Iya, oke. Boleh. Yang lain diam. Yang lain diam, oke ya. Yang lain diam. Kalau enggak yang lain diam. Ngomong saya diam. Oke, sip, Babami, diam dulu. Saya baca data dulu. Saya turunkan, silakan. Iya, saya baca data dulu. Ketika berbicara nabi palsu, di dalam pengakuan Yesus dalam Matius 7 diterangkan begini. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saya mulai bertanya nih. Domba di dalam Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dikatakan yang bergelar domba hanya Bani Yakub. Oke? Ketika dikatakan datang kepada kamu, pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang menerima nasihat Yesus agar waspada kepada nabi palsu, manusia Nabi Muhammad yang mulia yang hidup di abad ke-7 yang datang pada abad pertama, atau Paulus yang memang ada di abad pertama yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka? Jawab dengan jujur. Apakah Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 datang di abad pertama, atau Paulus yang abad pertama datang kepada murid Yesus? Silakan Anda jawab dengan jujur. Awas kepala. Nanti saya tunjukkan data semua Bang Juma ya, sebab Yesus berkata setelah aku muncul nabi palsu yang membawa ajaran agama tersendiri untuk menyesatkan banyak orang ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan kemana-mana, saya bacakan ayatnya ya, biar kamu tahu ya. Yang datang di abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Kan kamu minta data, di sini kita mau buktikan. Enggak, kan Anda yang menawarkan tema Nabi Muhammad atau Paulus. Jangan kau kecewakan Kristen yang lain. Tadi dianggap kau itu hebat. Cuman gini, gelas mimbar. Jangan kau gelas mimbar gereja. Di sini santai. Iya santai, tapi santai jangan kayak iblis, santai tapi menyesatkan. Saya tegas, keras, tapi saya memberitakan kebenaran. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang diminta waspada di abad pertama itu nabiku Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7 atau Paulus yang memang hidup di tengah-tengah mereka? Jawab. Oke, diam ya, saya baca ayatnya ya. Ya, biar orang semua tahu bahwa Paulus itu adalah rasul yang diutus langsung oleh Yesus ya, dan bukan dia ketemu sendiri sama Yesus, tapi banyak saksi. Yang bertemu dengan murid Yesus itu siapa Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu dengar dulu. Kamu itu manusia yang hidup di depan Yesus di abad pertama di tahun 33. Siapa yang datang di tahun 33 bukan murid Yesus, mengaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke. Kita jawab pakai data. Saya bantu jawab. Kita tahu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, saya di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pak Miot, saya turunkan dulu. Penyesat ini betul-betul susah. Kau itu gimana ya? Ini pengakuan Yesus loh. Ini Bible yang kita bahas loh, bukan Quran. Harusnya Anda lebih menguasai daripada saya. Yesus berkata kepada orang yang hidup di tahun 33, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ini belum ke buahnya.
Nabi palsu yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Oke, ya di sini saya baca pakai dalil ya, biar semua orang tahu ya. Jangan kemana, jangan kau takut. Kita langsung aja dibaca Aldi, siapa yang bawa ajaran baru itu? Yesus kayak agama Kristen atau Paulus yang membawa agama Kristen? Anda tadi bawa agama, yuk silakan dijawab. Yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus itu A. Nabi Muhammad, B. Paulus. Mana yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus? Itu aja dulu. Oke, baik. Jangan kita di sini ngomong aja, harus pakai data ya. Kau dengar ini Bang Suma ya. Saya baca ayatnya. Saya di sini cuman pengen tunjukkan bahwa nabi palsu itu sebenarnya siapa, karena Yesus berkata setelah aku banyak nabi palsu yang muncul. Pertanyaannya sederhana kali ini, apa orang ini? Yang datang di abad yang datang di tahun 33 kepada murid Yesus, kan nabi palsunya datang kepada murid Yesus tuh. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus tahun 33 Paulus atau Nabi Muhammad? Oke, baik ya. Karena kita di sini tidak pakai tahun, karena Yesus mengatakan bukan tahun, tapi dia mengatakan bahwa setelah kamu di situ siapa? Kata kamu di situ siapa? Diam dulu, saya baca ayatnya biar orang dengar, biar orang tahu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Apa ini kau mau tunjukin data? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Tapi sekali ya Bang, ini saya baca datanya. Kamu itu siapa? Ya, kamu Bang Juma ya, dengar ini. Kamu itu siapa? Jawab dulu, kamu itu siapa? Kamu itu artinya murid-murid Yesus. Yang hidup tahun? Yang hidup sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Nah, siapa yang sejaman dengan Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sekarang ini nabi palsu apa sesudah aku naik. Yang sejaman Yesus, yang sejaman Yesus itu yang muncul bukan sekarang. Yang sejaman Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Yang sebenarnya itu harus yang kita mempersalahkan adalah nabimu. Yesus berkata bahwa sekarang dia akan datang, tapi dia udah kau ke neraka saja, kau ke neraka sana, kau ke neraka, kau ke neraka sana. Jangan takut, saya mau baca data. Kau ke neraka sana, kau coli sama Paulus di neraka. Jangan kau di sini. Nabi palsu itu datang di abad pertama, mendatangi murid Yesus. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Dompala kardoba balala. Salah Bang. Yang dimaksud salah lagi. Iya. Salah lagi. Murid Yesus hidup tahun berapa? Murid Yesus hidup tahun berapa? Yang mendengarkan nasihat itu waspadalah supaya jangan ada nabi palsu datang kepada kamu, itu tahun berapa? Hei, belut listrik, jawab. Sama-sama dengan Yesus, murid-murid Yesus. Nah, sama. Siapa yang datang pada zaman Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Nah, gini. Coba enggak gini. Kamu itu mutar aja ke sana. Kau yang mutar. Yang datang pada zaman Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Yang kan dia bilang kepada murid-muridnya, waspadalah. Karena ada orang yang akan datang mempergunakan namaku. Sama dengan saya gini, Bang Suma nabi palsu. Nabi palsu. Matius 7:15. Baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, menyamar kepada siapa? Kepada muridnya yang hidup di tahun 33. Hidup pada muridnya sama dengan saya hidup sama Bang Suma. Bang Suma bilang kepada saya gini, kamu waspada. Berarti penyesatnya datang kepada kamu. Penyesatnya adalah kamu. Berarti penyesat itu datang kepada kamu kan? Nanti kan? Iya, sekarang ini kan dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah murid-muridnya waktu itu. Berarti penyesatnya datang kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, siapa yang datang kepada muridnya? Nabi Muhammad atau Paulus? Tergantung siapa yang bawa nama Tuhan. Yang salah mempergunakan nama Tuhan. Bisa Paulus. Kuulangi lagi sebelum pantatmu kutusuk pakai linggis panas. Jangan Bang. Siapa yang datang kepada murid Yesus pada kala itu? Paulus atau Nabi Muhammad? Kan?
Jadi kan bicaranya kan bukan untuk waktu itu saja. Oh ya udah, kau turun, juga. kau ke gereja, kau buka celanamu depan pendeta, perlihatkan anusmu, Pak Pendeta, tolong jilat ini, Pak. Kau turun sekarang, kau pergi. Awas, nanti minggu depan laporkan ke saya gimana rasanya. Kau itu susah sekali diajak waras, tetap aja mau gila permanen. Udah dewasa pun, udah berjenggot atas bawah, masih bodoh. Bibel padahal yang dibaca, belum lagi kitab suci yang lain. Dasar korban penyesatan semua ini. Udah jelas-jelas datang kepada kamu di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama? Siapa yang datang di tahun 33? Nabi Muhammad. Otak kamu sengklek memang. Pura-pura gila kan? Nah, itulah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kalian itu yang kena. Udah jelas-jelas di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Susah kali kau lindungi itu. Tapi menarik loh ayat ini, Bang Zuma. Artinya ada domba dengan serigala berbulu domba. Oke, siapa yang bergelar serigala? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, lihat perilakunya. Bukan, gelar dulu. Tapi dia gelar dulu. Kalau domba itu kan gelarnya Bani Israel. Yeremia 50. Yeremia 50 itu gelar untuk Israel. Domba, bukan di luar Israel. Di luar Israel yang datang kepada Israel itu serigala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bergelar serigala di Bible? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Tinggal dilihat perilakunya, Zuma. Jangan lihat perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku, hei. Jangan kau lihat perilaku. Kau lihat dulu siapa yang bergelar serigala di Bible, nabiku atau Paulus? Sebenarnya bukan gelar ini, adalah Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Susahnya tapi dia memakan. Susahnya ngajarin orang yang sudah terjerat. Hei saudara, di Yeremia 50 saudaraku diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Bacakan samamu ya, supaya kamu itu bisa sehat. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Israel adalah domba. Oke. Sekarang baik, Berzuma. Iya, Israel adalah domba. Paulus adalah serigala. Amin. Bukan. Dia dalilnya begitu. Dalilnya domba. Hei, dalilnya. Kutunjukkan dalilnya kalau Paulus itu serigala. Mau? Iya, sebenarnya bukan gelar ini di sini. Astagfirullahalazim. Dia dengan dia dalilnya kau baca. Dengar dalilnya. Dengan memakai bulu domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, menyamar keturunan Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Kejadian 49. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Kejadian 49 nomor 27. Benyamin adalah serigala. Benyamin adalah serigala. Di dalam pengakuan Paulus Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan serigala Benyamin. Apa itu serigala? Ya, kalau konteksnya Pak Bang Zuma di situ, tapi sebenarnya di sini adalah perilakunya adalah serigala memakai. Udah memenuhi syarat. Syarat pertama sudah dipenuhi. Oke, syarat pertama sudah dipenuhi oleh Paulus. Dia adalah serigala. Makanya di sini sebenarnya tinggal lihat tingkah lakunya, Zuma. Apakah serigala ini memakan temannya, membunuh? Apakah Paulus pernah membunuh setelah dia mengikuti Yesus? Tinggal itu aja. Karena yang dipertentangkan antara domba dan serigala, mangsa. Menyamar, yang menyamar. Sekarang begini. Yesus, saudara. Sekarang begini. Sekarang begini.
Siapa di antara Islam dan Kristen, antara pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi rohani itu siapa? Ya, tinggal lihat itu, makanya mau siapapun tapi dia berkata ajaranku kasih, karena Yesus siapa itu ajarannya kasih. Itu pertanyaan pertama. Siapa antara Islam dan Kristen yang menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi biar dianggap Yahudi? Islam atau Kristen? Apakah hanya konteksnya itu cuma atau juga kami yang melanjutkan seluruh ajaran nabi-nabi? Kan ada juga agama itu. Yang ketiga, siapa yang katanya kiblatnya ke Israel, Islam atau Kristen? Kami nggak berkiblat ke apa? Kristen tidak berkiblat ke sana. Bukan. Kami mau menghadap ke bawah, mau kepala ke bawah. Yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat, siapa yang mengaku rasulnya dari Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Rasulnya dari Israel. Ya. Ya memang semua rasul-rasul para nabi itu. Enggak, rasul kami dari Arab. Sorry. Karena dalam apa juga? Sorry. Karena telah diberikan kepada keturunan yang rasul kami dari Arab. Yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Israel, yang bukan Yahudi ngaku rasulnya dari Yahudi siapa? Islam atau Kristen? Berarti yang artinya Bang Zuma yang mengaku rasulnya dari Yahudi dari Israel salah. Dari keturunan Isa Yakub. Salah enggak? Itu rasul Israel untuk mereka Bani Israel. Tapi ada di luar Israel yang ngaku-ngaku rasulnya dari sono. Ayo, siapa? Islam atau Kristen? Kan yang para nabi itu kan melalui bukan Paulus. Paulus yang kita bahas ini, Paulus. Kan tadi Paulus dengan Nabi Muhammad. Tanpa memakai nabi-nabi dari Israel, Zuma, tidak akan mungkin. Karena siapa yang menyamar-nyamar kemudian? Siapa yang menyamar-nyamar? Ayo, siapa yang menyamar-nyamar kepada penganut Taurat, pura-pura sebagai penganut Taurat itu siapa? Ayo. Ya, betul itu Zuma. Karena itu siapa? Dia mengaku-ngaku ini kami melakukan melakukan ajaran para nabi yang terdahulu. Ya, itu siapa? Siapa? Pembunuh. Siapa? Makanya domba dan serigala. Iya, siapa yang menyamar-nyamar katanya dia ini adalah pelaku Taurat, padahal dia bukan pelaku Taurat. Ayo, siapa itu? Orang Kristen siapa? Kubacakan dalilnya. Dalam 1 Korintus, dengar. 1 Korintus 9 nomor 20 dan seterusnya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa ini? Nah, itu dia. Jadi Paulus tidak mengaku-ngaku adalah dia pemegang hukum Taurat, melanjutkan hukum Taurat, kan? Ini siapa ini yang berpura-pura? Siapa ini yang nyamar? Enggak. Justru Paulus bilang aku tidak melanjutkan Saya ulang lagi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini siapa? Betul. Ini siapa? Artinya cuma dia tidak menyamar enggak nih? Menyamar enggak dia ini? Enggak menyamar. Justru itu yang menyamar itu adalah kami ini adalah tidak menyamar katanya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku seperti hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini menyamar atau tidak? Iya, cuma tinggal lihat lakunya. Saya ulang lagi. Ini menyamar atau tidak? Dia bukan menyamar di situ, Zuma. Lalu apa namanya? Kalau dia bukan penganut Taurat, tetapi dia berpura-pura menjadi penganut Taurat, supaya dia banyak menyesatkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu apa namanya?
Kan yang dikatakan di ayat tadi itu Zuma, orang yang berperilaku seperti serigala tapi dia memakai bulu domba, seolah-olah dia domba. Jadi ini dalilmu. Ini pembunuh. Ini dalilmu. Serigala ini pemakan. Ini dalilmu. Ini dalilmu. Paulus datang kepada orang Yahudi berpura-pura jadi orang Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Itu apa namanya? Menyamar atau tidak? Oh, dia bukan orang Yahudi. Loh, kamu baru bilang dia keturunan siapa? Saudara, memang penyesat itu dikatakan dia memang berasal dari tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Artinya kalau dia tidak benar-benar dari Israel, berarti ada campuran. Campuran dari apa? Dia kan keturunan Benyamin. Saudara, Paulus Yahudi. Mengaku berarti serigala itu dia mengaku lahir sebagai apa? Itu tadi adalah Israel domba. Kutanya dulu. Berarti harus ada di luar Israel dulu. yang mengaku Paulus seperti domba. Dengar. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28 dia lahir sebagai apa? Sebagai apa dia lahir? Lahir sebagai bangsa apa? Daerah lahirnya, keturunan. Daerah lahirnya. Paulus itu lahir sebagai orang Romawi. Dia tidak lahir sebagai orang Romawi, Zuma. Mulai. Baca dalilmu, baca kitabmu. Dia sendiri yang mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Romawi. Sambalu, jangan kau nipu. Jangan kau nipu. Bukan keturunannya itu, Zuma. Tentang kelahiranku, Zuma. Tentang kelahiranku, tentang kelahiranku. Aku ini orang Roma. Makanya antikristus itu memang dia berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, bukan asli dari kita. Dia campuran. Itu kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Sebenarnya itu sendiri. Kau baca Kisah Para Rasul. Kau baca tauhid Yahudi. Ini terakhir dari saya. Terakhir. Tidak mengajarkan tauhid Yahudi. Terakhir dari saya. Tadi saya sudah menunjukkan data kalau Paulus itu penyamar. Dia itu penyamar, masuk di tengah-tengah penganut Torah, padahal dia bukan penganut Torah. Itu penyamar. Itu serigala yang masuk. Ini terakhir. Saya kasih. Terakhir. Orang-orang Yahudi berkata apa? Telah nyata kepada kami orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh orang yang beradab. Ayo, dia berasal dari tokoh Kristen. Dia yang mengacaukan. Dia tidak pernah membunuh kan, Zuma. Justru dia mengacaukan. Siapa bilang dia tidak pernah membunuh? Siapa bilang dia tidak membunuh? Siapa bilang mengikut Yesus? Siapa bilang dia tidak membunuh? Setelah menerima ajaran Yesus. Setelah dia menerima ajaran Yesus, yang dibunuh apa? Nggak ada. Akal yang dimatikan. Akal yang dimatikan dan juga firman Tuhan dimatikan. Pengakuannya baca di dalam 2 Korintus. Saya bacakan samamu. 2 Korintus 10 nomor 5. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku Paulus membinasakan, membunuh pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Setelah dia membunuh jasad, dengar. Jangan ubah-ubah ayat-ayat mana. Dengar. Setelah Paulus itu membunuh jasad, berikutnya dia lebih ganas lagi, membunuh akal sehat manusia. Itu janganlah bodoh-bodoh. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1:19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas aku lenyapkan. Jangan kau ajarin saya Bibelmu. Kakekmu baru belajar berjalan, aku sudah tamat pengetahuanku tentang Bibel. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merusak setiap kubu yang dibangun. Kau baca, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ada yang bisa buka kamera? Kita buktikan kalau lagi-lagi lembaga Bibel Indonesia itu melakukan kesalahan yang disengaja. Buka 2 Korintus 10 nomor 5. Adinda Alif. Kita buktikan kalau Paulus itu membunuh akal. Bahkan Tuhan pun firmannya dibunuh oleh Paulus. Silakan buka kamera, kita buktikan.
Kenapa orang Kristen itu tidak menggunakan otak di dalam beragama? Karena Paulus memang sudah membunuh akal mereka. Dalil yang membuktikan itu, bukan saya, dalil. Tapi disembunyikan oleh Lembaga Bible Indonesia. Kenapa orang Kristen rela menyembah kemudian manusia bernama Yesus? Bahkan rela menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Karena mereka tidak menjadikan akal sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Karena Paulus sudah menghilangkan itu. Di Alkitab Sabda, Dek, supaya kita bisa lihat langsung ke original teksnya. Oh, siap. Itu, baca-baca itu. Kami mematahkan setiap siasat orang dan siasat merubuhkan itu setiap penipuan. kubu yang dibangun oleh keangkuhan Bukan manusia. siasat di situ. Yang menentang pengenalan akan Bukan Allah. siasat, Jadi itu yang logismos. Logismos itu bukan siasat tapi pemikiran logis. Zuma itu teman yang bukan Jangan ajarin Zuma. saya, jangan ajarin saya. Ayo dek, coba lihat. Di situ kata siasat apa bahasa Yunaninya? Di sini ada yang menggunakan kata pemikiran-pemikiran dalam pemikiran, terjemahan. logis. Nih. Ayo, Kami bahasa Yunaninya. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi. Nah, ini. Ayo. Sekarang mau ke originalnya, Bunda? Oke, silakan. Sudahlah. Merubuhkan pengetahuan. Ngeri kali ya. Pengetahuan yang menentang pengenalan akan Allah itu yang dipatahkan oleh Paulus. Kamu banyak cerita. Kan ada ayat selanjutnya itu yang menentang. Ini berapa? Ini yang mana, Dek? 2 Korintus 10 ini ya? 2 Korintus 10. Di situ dikatakan ini apa? Ya? Katereo, membinasakan pemikiran manusia. Ini. Kita klik. Logismos. Apa itu logismos? Siasat. 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 Atau nih. Pemikiran, logis, pikir yang menyesatkan. Logis itu pemikiran. Terus? Iya, Zuma. Kalau dibahas apanya? Berarti Paulus mematikan logika manusia. Dalilnya itu Paulus mematikan logika manusia. Bukan hanya sampai di situ. Coba dilanjutkan, Dek. Iya, pemikiran dan merubuhkan. Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan? Apa yang dirubuhkan pemikiran kemudian? yang meninggikan diri. Apa yang dirubuhkan kemudian? Tentang pengenalan akan Allah. Tidak ada itu. Coba dilanjutkan. Oleh Paulus ini yang mau dirubahkan oleh Paulus. Ada pemikiran yang ketinggian diri. Pengetahuan siapa? Pengetahuan siapa yang dirubuhkan oleh Paulus? Akan Tuhan ya. Ini kan. Kita buka di sini originalnya. Iya. Oke. Meruntuhkan pikiran-pikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh Tuhan. Akan hal Tuhan. Jadi semua pengetahuan tentang Tuhan itu dirubuhkan oleh Paulus. Jadi mending dia membunuh sampai kiamat daripada otak manusia dibunuhnya. Itu jelas itu. Sudah jelas di situ adalah pemikiran yang menentang pengenalan akan Allah itu yang mau. Tidak ada kata menentang di situ, nggak ada kata menentang. Coba tunjukkan kata menentang di sana, ada nggak? Adek Dinda Alif, ada nggak? Ini barusan ditunjukkan oleh abang itu Daten. Mana kata menentang di situ, mana? Aduh, tunjukkan. Nih, kata-kata nggak ada di sini. Mana menentang? Itu kata itu artinya kan. Mana menentang di situ, tunjukkan kita ke lihat saya. dari bahasa Yunaninya. Coba bahasa Indonesianya aja dulu, Dek. Dia mau cari kata menentang. Ada nggak kata menentang? Mana kata menentang? Mana kata menentang? Mana? Kami tadi enggak ayat per ayatnya. Mana kata menentang? Setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mana ada kayak gitu? Mana ada? Mana ada? Aduh, Mana coba di situ ada nggak? Ya adalah ya. Makanya dibilang di situ. Dinda Alif coba baca yang jelas deh. Yang ini ya, yang terjemahan. Iya. Oke. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Oke, ada kata keangkuhan. Ada kata keangkuhan. Ada. Nah, sekarang kita buktikan original teksnya kata keangkuhan ada nggak? Silakan. Ada. Ya silakan. Di mana? Coba cari kata keangkuhan itu ada nggak? Keangkuhan. Di mana di sini? Ada nggak? Nomor berapa? Coba serang nomornya nomor berapa? Itu bawa lagi keangkuhan. Bawa penanya. Paromenon. Pas itu. Ini. Ya, keangkuhan manusia. Coba. Paromenon. Itu. Memandang. Mana keangkuhan? Paromenon. Apa artinya? Memandang. Berseru. Berlaku angkuh. Nomor satu berlaku angkuh. Mana di situ? Mana? Itu di bawah. Memandang, berseru. Berserulah. Berlaku angkuh. Berlaku angkuh. Mana? Itu berlaku angkuh itu yang mana? Coba. Makanya memandang, berseru. Tidak ada. Enggak ada. Itu di atas paromenon. Kami mematahkan, membinasakan. Katereo setiap siasat pemikiran manusia. Coba. Yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tidak ada kata keangkuhan di situ, enggak ada. Tidak ada kata keangkuhan. Kacau kita kayak gitu kalau. Tidak ada, coba. Itu berseru. Yang berseru kemudian pemikiran logismas manusia dan merubuhkan ketinggian. Hopsoma, pengetahuan, gnosis Tuhan, theos. Bukan loh. Makanya apa? Kaipan hipsoma paromenon. Dan setiap pemikiran yang menyombongkan diri. Tidak ada seperti itu, nggak ada membinasakan setiap pemikiran, coba deh kembali ke perjanjian ke terjemahan lama baru. Pemikiran apa yang dipatahkan oleh Paulus? Setiap pemikiran manusia. Setiap pemikiran manusia. Oke. Itu coba kita baca, Bang Alif. Yang mana, Guru? Coba di situ tidak ada kata di dalam original teksnya itu tadi. Itu berseru, tetapi diambil kata yang ketiga. Nah sekarang coba ambil paragraf keduanya. Dan apa? Merubuhkan. Tunggu. Merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Benar nggak? Bukan. Baca. Dan coba Dindalif. Jangan diam Dindalif. Yang di sini. Iya, oke, siap. Kami yang pakai terjemahan ini ya. Dan setiap siasat orang merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Saya baca dulu ya. Bentar, Tian. Saya baca. Nanti biar tidak salah paham kau. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Di sini kan, Guru dah? Iya. Itu yang betulnya. Sekarang kami menawan segala pikiran. Coba original teksnya, Dek. Kami mematahkan setiap pikiran. Berarti yang nomor 2. Itu selanjutnya tadi itu. Kami menawan. Bukan di originalnya. Kami menawan setiap pikiran segala pikiran. Coba. Pikiran apa yang ditawan sama Paulus? Nah ini pikiran. Pneuma. Setelahnya? Pikiran. Setelahnya? Sampingnya? Bertaat dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran supaya taat kepada Kristus. Ya. Ini kalau dalam TL. Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Coba itu pemikiran, pengenalan akan bukan pemikiran, pengenalan akan siasat di atas pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Sebentar. Pelan. Yang di mana nih, TB ya? Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang
dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sebentar, ini nol terus. Allahu Akbar. Kenapa sih? Nih, akan Tuhan kami menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran. Menawan segala pikiran kepada Kristus dan menaklukkannya. Di sini ada kata dan menaklukkannya nih. Ya, menaklukkan segala pikiran manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang mana? Pikiran yang mana? Semua pikiran. Semua yang pikiran. Oleh, ada dari semua pikiran. Semua yang pikiran dibangun oleh keangkuhan manusia, Bang Zuma. Itu semua pikiran, kalau semua pikiran itu dibinasakan, dihilangkan, ditaklukkan. Bukan, Bang Zuma, ada sebelumnya, Bang Zuma. Bukan semua pikiran yang bagus. Pikiran yang bagus gimana? Keangkuhan manusia. Pikiran yang bagus yang mana? Pengenalan akan Allah. Itu yang harus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, sebelumnya jadi tidak ada lagi fungsi logis, tidak ada fungsi logis lagi, karena semuanya ditawan menuju kepada pengenalan akan Yesus. Makanya orang yang menuhankan Yesus logikanya tidak main. Jadi ada di terjemahan ini juga nih. Iya. Itu maksudnya. Jadi orang yang ditawan oleh Paulus untuk menyembah Yesus itu logikanya habis, mati dia. Nggak ada lagi. Menundukkan semua pikiran supaya mematuhi Kristus. Iya, pikiran apa yang ditawan oleh abangku? Semua pemikiran. Makanya yang ditulis di ayat itu, dengar. Ketika berbicara yang lain, kalian masih berlogika. Tapi ketika berbicara mengenai Yesus, logika kalian hilang, habis logika kalian itu. Bukan, cuma di ayat itu apa yang mau ditawan? Semua pemikiran sehingga dengar. Kalau Anda melepaskan pemikiran Anda yang ditawan Paulus terhadap Yesus, Anda tidak mungkin menuhankan Yesus. Karena Yesus itu manusia. Tidak mungkin ada manusia yang berpikir, tidak mungkin ada manusia yang berpikir bisa menyembah sesamanya manusia. Tidak mungkin. Pasti karena ada yang menghilangkan akalmu sampai kau mau menyembah dia. Begitu juga dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Coba dek. Di sabda ya? Iya. Oke, kita tambah. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, ini Paulus ini membunuh akal ya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Nah, sekarang gini dek. Coba lihat original teksnya. Sophia bijak di situ artinya apa dalam bahasa Yunani? Orang-orang bijak ini ya. Ya, bijak. Itu sebenarnya bukan itu terjemahannya. Iya, enggak ada. Itu penggabungan kata. Apa yang dikatakan di situ? Ini, sunetos, orang pandai, cerdas, orang-orang bijak. Aku akan menghilangkan apa? Kepandaian orang-orang pandai jadi. Orang-orang terpelajar. Sopos dalam bahasa Yunani. Coba sopos enggak? Yang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang-orang berhikmat. Kata hikmat di situ apa? Oh iya. Sopos kan? Nah, ya. Sopos itu artinya orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang terpelajar. Aku akan membinasakan kecerdasan orang yang cerdas atau pintar dan kearifan. Arif di situ apa, Dek? Yang kita buka arif. Kearifan di situ itu salah terjemahan. Harusnya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir cerdas akan aku apakan?
Pengertian akan kecerdasan, kearifan, pengertianku. Kearifan itu sunesis, itu artinya kemampuan berpikir kan? Akan kulenyapkan. Akan kulenyapkan. Kemampuan berpikir akan aku lenyapkan. Itu masih kurang. Bang Zuma, makanya Bang Zuma kalau baca Alkitab dia tidak hanya ayat per ayat. Itu kalau kamu baca ayat selanjutnya. Bukan. Di 1 Korintus 1:19 itu terlalu jauh menyimpang dari isinya. Baca ayat 20 dengarkan. Nanti kamu akan mengerti. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berkhidmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Padahal bukan itu artinya. Dia mau menghilangkan kecerdasan. Arti yang sesungguhnya adalah, dengarkan, arti yang sesungguhnya adalah, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu arti yang sesungguhnya. Artinya, setelah Paulus ini kemudian membunuh jasad, selanjutnya dia membunuh akal manusia. Makanya disebut penyesat. Yang disebut penyesat itu adalah orang yang tidak bisa lagi berpikir, orang yang mematikan logika. Itu orang sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Artinya waspadalah kepada orang yang akan datang mematikan logikamu. Orang cerdas tidak akan mungkin sesat. Tapi kalau kecerdasan sudah dihilangkan, kepintaran sudah dikebiri, maka orang akan sesat. Itu dalil, Bung. Makanya Bang Zuma, kalau teman-teman Muslim semua baca Alkitab hanya ayat per ayat, ya susahlah. Itu begitu juga kalau Kristen ada hanya membaca pakai dogma. Begitu juga kalau tidak pernah membaca Bible. Begitu juga kalau tidak mengerti original teks. Begitu juga kalau hanya mengikuti terjemahan yang direvisi dan direvisi. Kalau orang membaca dalil per dalil, berarti orang itu kritis. Dia sangat kritik terhadap apa yang tertulis di sana. Inilah yang terjadi. Aku akan membinasakan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Coba Anda lihat, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang kemudian master. Begitu mereka disebut Kristen, kemana mereka pergi hari Minggu? Ngapain dia di sana? Menyembah sosok manusia atau makhluk yang juga bertuhan. Hilang kecerdasan, hilang kepintaran, hikmat orang bijak kemudian seketika lenyap. Kenapa? Karena memang sudah dihilangkan oleh Paulus. Makanya kalau membaca Alkitab, baca yang jangan Anda katakan bahwa saya salah. Coba orang-orang Kristen yang gelar profesor, coba yang bergelar profesor di Kristen, coba tanya mereka, apakah betul yang keluar dari rahim Maria berupa bayi tak berdaya itu Tuhan? Ya, tanya gelarnya apa? Profesor. Kenapa bisa menyembah kepada bayi? Karena itu tadi, kecerdasannya aku cabut, kepintarannya, logikanya aku matikan. Aku tawan semua kecerdasannya menuju kepada ketuhanan Yesus. Dalil. Kalau kita lihat pakai dasi, cerdas dia. Di keteknya ada buku, setiap hari kemudian di kantong baju ada pulpen yang mahal. Ikuti dari belakang, kemana dia pergi? Oh, melangkah masuk ke dalam sebuah gedung, di mana di gedung itu ada patung boneka anak-anak, mereka ciumi. Ditanya, ini prop, ini apa? Ini siapa? Itu patung Tuhanku. Masih berakal enggak dia tuh? Masih cerdas gak dia sesuai dengan gelarnya tuh? Masih pintar enggak sesuai dengan gelarnya? Masih punya logika enggak sesuai dengan gelarnya? Nonsense, bullshit, tak ada lagi. Kenapa? Karena dia sudah ditawan oleh Paulus. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Kamu nggak malu? Profesor, di kampus dia dosen, di kampus dia rektor. Begitu hari Minggu, dia pergi ke sebuah gedung, menciumi patung anak bayi yang tidak bisa berkedip matanya. Ditanya, Prof, ini siapa? Ini patung Tuhanku. Logika hilang, keilmuan hilang, kecerdasan hilang, intelektual hilang, logisme yang ada pada dirinya hilang seketika.
dia seperti rumput kering yang bergoyang. Itu fakta, Dek, itu fakta. Saya izin ibadah dulu, di sini sudah asar, silakan Dinda Alif. Barakallahu fiik, lanjut. Masya Allah, siap Guru dah. Taslim. Yaitu pembuktian Bang Tian ya. Tadi pembuktian berdasarkan dilumpuhkan akalnya ketika ditanya dibahas seperti itu. Benar nggak? Kalau makanya kalau dibahas Bang, itu yang seperti tadi di ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 itu, apa yang ditawan kepada Kristus adalah pikiran-pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Itu harus dirobohkan. Dan menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran. Pengenalan akan Allah. Makanya itu ada ayat. Nggak ada. Itu sebelumnya. Tadi sudah selesai. Di ayat yang sama. Di ayat yang sama. Iya, kalimat berikutnya, kami menawan segala pikiran. Segala. Iya, pikiran yang mana? Ya, semua kan pikiran. Di ayat yang sama. Masa kita harus itu padahal di ayat yang sama, di nomor yang sama loh. Sudah dibahas tadi segala pikiran, lalu kita uji pembuktian yang dibahas dari tadi. Contoh, apakah anak manusia itu Tuhan? Maka kita harus bertanya. Kalau itu kita pertanyakan lagi, Bang, apakah Yesus itu manusia atau bukan? Nah, kalau saya yang jawab manusia, kalau menurut perkataan Yesus manusia. Nah, ini sekarang pembuktiannya. Pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang sehat, tertawan atau tidak, tersandra atau tidak oleh imannya orang Kristen. Sekarang dibuktikan. Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, apakah orang Kristen mengimani bahwa dia itu adalah Tuhan? Silakan. Bukti, kita uji pikirannya. Betul, memang dia lahir, Bang, manusia, tapi dia sebelumnya adalah bukan manusia, karena kami percaya kan yang Yesus sedang kita bahas yang lahir adalah roh Allah dan nah ini contoh firman Allah, kalimat ini contoh Allah. Jadinya memang enggak, itu makanya dia tidak lahir. Yang saya tanyakan adalah ketika Yesus berkata, ini yang sedang kita bahas, anak manusia, orang yang hidup, makan, bertumbuh. Dia berkata, anak manusia. Maka pertanyaan saya kepada Kristen, apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Iya, itu yang harus dicari. Karena tidak mungkin dia manusia tapi disebut Tuhan kalau tidak ada alasannya. Apa alasannya? Karena ya dijawab dulu pertanyaan ini, dijawab dulu. Ketika orang ini mengaku dirinya sebagai anak manusia, pertanyaan saya sekarang kepada orang Kristen yang mengimani pengajaran Paulus sebagai bapaknya, apakah anak manusia ini adalah Tuhan? Tidak hanya satu kata, tidak hanya itu, Pak. Yesus juga pernah bilang, aku datang dan kan sedang menguji. Tadi kan segala pikiran akan ditaklukkan, dilumpuhkan. Gimana sih? Memang dia lahir dalam rupa manusia, tapi Yesus juga pernah bilang, aku datang dan keluar dari Allah. Lalu kita tinggal telusuri dari ayat Alkitab. Betul memang. Bahkan di ayat Al-Quran pun kalau kita bahas, hanya beda penafsiran kalian dengan kami. Kalau kami percaya bahwa kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim, segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Karena dari mana lagi kalau bukan dari Tuhan gitu. Enggak, sekarang coba pengakuan Yesus itu di dalam kitab Anda dikatakan hari ini telah lahir. Yang terlahir itu, yang berkata sebagai anak manusia itu, dia terlahir dari mana? Dari ibunya atau dari Tuhan? Hari ini telah lahir bagimu Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi dia yang terlahir dari mana? Dari manusia atau dari Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Makanya di Filipi, makanya tidak hanya satu hamba. Makanya di sini yang hari ini telah lahir, yang melahirkan itu manusia atau bukan? Betul, Bang. Yang dilahirkan itu manusia atau bukan? Laki-laki. Ya, pertanyaan saya, yang dilahirkannya itu manusia atau bukan? Iya, dia datang sebagai manusia. Nah, iya, makanya benar. melalui rahim Maria. Ya, sudah, manusia kan? Dia datang keluar dari rahim Maria, sesosok anak manusia, kan gitu? Iya. Selesai. Karena dia mengambil rupa manusia. Makanya saya bilang kalau penafsiran, kalau nanti soalnya nanti dan kalau memang dia itu rupanya manusia dan memang dia itu manusia seutuhnya. Gimana sih?
Inilah pengujian akal yang dilumpuhkan. Bukan, Bang. Sebenarnya bukan akal yang dilumpuhkan. Karena kami percaya bahwa kami tiupkan bagaimana mungkin bisa masuk akal? Bagaimana mungkin bisa masuk akal Anda imani yang lahir itu adalah Sang Pencipta? Bagaimana mungkin Anda secara logika bisa masuk akal yang dilahirkan oleh manusia itu adalah pencipta alam semesta? Tinggal lihat buktinya, Bang. Betul yang kubilang ini bahwa ya udah makin ketahuan lagi. Mari kita lihat buktinya. Dan kalimatullah. Ketika dia berkata mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah itu Sang Pencipta? Gelar anak manusia itu adalah Daniel 7, Bang. Iya. Itu kata Yesus, Tuhan memberikan kehidupan kepada Yesus karena Yesus itu adalah anak manusia. Pengakuannya seperti itu. Memang dia memang lahir dari manusia, Bang, tapi saya bilang sama bahkan juga di Al-Quran pun dia yang lahir dari manusia itu kan manusia. Manusia ini diberikan kehidupan oleh Sang Pencipta. Kan begitu? Makanya lihat dari mana asalnya. Kalau Yesus ada itu dalilnya. Yohanes 5 nomor 26-27. Yesus diberikan kehidupan oleh Tuhan. Iya, dia mengosongkan dirinya. Walaupun dalam rupa keserahan dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Itu versi Paulus. Yang saya bahas itu versi Yesus. Bahkan juga betul, Bang. Bahkan di versi Maria, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menolong. Roh Kudus itu memang utusan Tuhan. Nah, sekarang kembali, anak manusia ini dituhankan oleh Kristen. Kan gitu. Ya, makanya kami percaya dalam Al-Quran sebenarnya, Bang. Anak manusia ini dituhankan oleh Kristen. Maria. Udah sangat jelas kok. Makanya sebenarnya Yesus mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa Tuhan yang benar itu bukan Yesus. Satu-satunya sesembahan yang benar itu bukan Yesus. Tapi masuk ke dalam imannya Kristen, sesembahan itu adalah Yesus yang disembah di gereja. Dibuatlah patungnya, dicium-cium di gereja. Kan gitu. Karena dia firman Allah, Bang. Makanya gelar Yesus adalah kalimat Yesus. Enggak, Anda itu sedang mendengarkan ucapan Yesus atau sedang membantah Yesus? Firman-Nya. Oke, ketika Yesus berkata satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya ilah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus. Oke? Coba, kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Iya, makanya yang Anda berani nggak bantah ucapan Yesus ini? Anda berani atau tidak bantah ucapan Yesus ini? Iya, Bang, tapi Yesus itu adalah, makanya kalau Abang karena belum baca sebuah Alkitab, makanya saya bilang supaya Anda mengerti. Yang saya bahwa ucapan itu apa yang saya baca. Kata Yesus, satu-satunya ilah yang benar bukan Yesus. Makanya supaya Anda bisa mengerti, sama seperti di Al-Quran. Ini benar kata dari tadi. Berdasarkan kerja keras Paulus akan melumpuhkan akalnya, kecerdasannya. Memang di Al-Quran juga dikatakan segala pikirannya. Kata Yesus, Anda ke Al-Quran. Kalau Anda ke Al-Quran, Anda percaya Nabi Isa adalah ciptaan Allah? Enggak, karena dikatakan dia kalimatullah dan rohullah. Oke. Anda percaya Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah? Anda percaya? Surat At-Tamrin ayat 12. Enggak, jangan kemana-mana. Semua dalil Al-Quran yang ada tidak lepas dari Ali Imran ayat 59. Dia itu manusia ciptaan Allah. Anda percaya? Maka itu menjadi pertentangan karena hanya Isa Al-Masih, Bang. Ya ini contoh teman-teman. Orang Kristen akal sehatnya dilumpuhkan berdasarkan ajaran Paulus. Ini terbukti. Nah, itu dari Al-Quran. Oke, Al-Quran dia bantah. Berdasarkan pengakuan dari Yesus, pengakuan kitab Anda tertulis di dalam Wahyu 3 nomor 14, kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Anda setuju atau tidak? Pengakuan Yesus? Tidak, makanya tinggal lihat buktinya dalam Al-Quran, Bang. Karena Anda artinya memang benar. Ajaran Yesus sendiri pun Anda tolak demi membela ajaran Paulus yang melumpuhkan akal sehat Anda. Pengakuan Yesus di Wahyu 3:14, dia mengaku sebagai ciptaan Tuhan. Dia mengaku. Anda terima atau tolak pengakuan Yesusnya? Tidak dikatakan dia ciptaan Tuhan yang apa bakal pengakuannya.
Makanya saya bilang, Mbak, Anda belum. Dia mengaku sendiri, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pengakuan Yesus, dia ciptaan Allah. Anda terima atau tidak pengakuan Yesus? Permulaan, dia yang memulai, Bang, bukan. Permulaan dari ciptaan Allah. Bukan permulaan apa, dia yang memulai penciptaan. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya itu. Demi melumpuhkan otaknya, pernyataan Yesus sendiri pun ini dibantah. Iya, yang mengaku sebagai permulaan ciptaan Allah di situ siapa? Iya, maksudnya dia yang memulai penciptaan Allah. Makanya memang dikatakan dalam firman, pengakuannya dia permulaan dari ciptaan Allah. Dijadikan oleh dia. Jadi melalui dialah diciptakan segala sesuatu. Makanya itu dia di situ siapa? Dia di situ siapa? Iya, makanya dikatakan semua oleh Yesus diciptakan. Coba jangan kau fitnah Yesus. Ini pembuktian benar tadi apa dalil yang dibawa oleh guru kami. Ketika otaknya dilumpuhkan, maka pernyataan Yesus sendiri pun akan dibantah. Tapi lebih membela kepada pernyataan Paulusnya. Ini terbukti ini. Karena apa? Karena otak Anda dilumpuhkan. Bagaimana mungkin ketika Yesus mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah, lalu kau imani dia itu sebagai adalah Tuhan itu sendiri, sang pencipta? Itu nggak masuk akal, bro. Pengakuan Yesus dengan tegas, permulaan dari ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan Yesus itu adalah, makanya di Yohanes 1 sebenarnya, makanya kami bilang berkorelasi dengan Al-Quran, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan melalui firman itu dijadikan segala-galanya. Lagi-lagi. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, betul. Yang menjadikan manusia ini siapa? Dia menjadi manusia karena dia adalah melalui dia menciptakan segala sesuatu. Dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadikan manusia ini siapa? Dia sendiri yang menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Di dalam kitab Anda, Maleakhi 3 nomor 8, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu, bukan Tuhan jadi objek yang dijadikan sesuatu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti ada yang menjadikan di situ. Siapa yang menjadikan manusia ini? Ya Tuhannya. Apakah kita bahas dulu konteks Tuhan tidak pernah berubah? Loh iya, Tuhan tidak pernah berubah. Enggak, pelan-pelan, coba. Sesuatu yang baru disampaikannya besok. Coba pelan-pelan. Iya. Firman itu telah menjadi Yesus. Firman itu telah menjadi Yesus, kan gitu. Firman itu telah menjadi Yesus. Oke? Betul. Nah, Yesus itu manusia. Iya, yang fisiknya. Yang menjadikan manusia itu siapa? Astaga, balik. Pak Alif ini paham gak sih? Aduh. Loh, ada sesuatu yang menjadi berarti ada yang menjadikan. Kan dia yang menjadi. Kan tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, lalu ada yang menjadi manusia. Siapa yang menjadikan dia manusia? Ya, dengarlah. Firman itu otaknya. Jangan kau terbawa doktrin Paulus yang melumpuhkan akal sehat. Tadi Anda bawa dalil di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, kan gitu. Nah, lalu ada yang menjadi manusia. Ada yang menjadi manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia ini? Iya, yang dikatakan tadi kan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh siapa itu? Oleh firman kan. Ayo, pakai akalnya. Pakai akalnya. Ini gimana sih? Makanya sebenarnya di Al-Quran, Bang, Isa Al-Masih firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa yang menjadikan manusia ini? Dia sendiri yang menjadi manusia, makanya gelarnya segala sesuatu dijadikan oleh dia, bukan dia yang berubah, bukan dia yang menjadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya Yesus yang jadi manusia itu dijadikan oleh Tuhannya. Sebenarnya ini benar kalau Anda mau lihat di dalam Lukas 1 juga dijelaskan. Ketika malaikat memberikan kabar kepada Maria, wahai Maria, assalamualaikum, salam sejahtera. Dia akan memberitakan sesuatu kabar kepada Maria.
engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendak menamai dia Yesus. Itu kan kabar. Karena tugasnya Itu menyelamatkan. firman dari Tuhan atau bukan? Saya tanya. Ketika Gabriel memberikan kabar kepada Maria, itu firman dari Tuhan atau bukan? Iya, yang disampaikan oleh Gabriel kan engkau akan mengandung, tapi bukan dari itu firman Tuhan atau bukan? Makanya dikatakan Roh Kudus turun atasmu, dan yang disampaikan oleh Gabriel, malaikat, itu firman Tuhan atau bukan? Dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, berarti Gabriel menyampaikan firman Tuhan atau membawa pesan dari Tuhan. Nah, firman dari Tuhan itu yang sebentar, pelan-pelan. Firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, terbukti atau tidak firman itu? Iya, terbukti bahwa atau tidak? Kudus turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Iya, ketika malaikat itu datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki berdasarkan firman Tuhan itu terbukti atau tidak? Iya, Maria mengandung. Nah, kalau itu terbukti berdasarkan firman dari Tuhan, benar di Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika dia menyampaikan firman-Nya kepada Maria, terbukti. Siapa yang menjadikan? Tuhan yang memberikan pesan kepada malaikat yang menyampaikan kepada Maria. Terbukti. Itu bukan, kalau kayak gitu pemikiran, bukan firman menjadi manusia. Itu firman yang disampaikan, firman yang disampaikan, firman yang disampaikan itu terbukti atau tidak? Jawab. Firman yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria itu terbukti atau tidak? Iya, betul. Sudah kelar. Nah, inilah benar kembali kepada tadi. Kalau merujuk kepada pernyataan dan pengajaran Paulus, kecerdasan itu akan dilumpuhkan. Kepintaran itu akan dilumpuhkan. Buktinya apa? Ucapan Yesus dibantah, ayat tertulis dibantah, tapi lebih memilih kepada ucapan Paulus. Enggak. Gini sebenarnya, teman-teman. Oke, teman-teman, tuan-tuan semuanya, mantap, luar biasa. Terima kasih, Masya Allah, Gurunda membuka pikiran teman-teman di sini, terutama yang mau berpikir terbuka. Tapi kalau mempertahankan, ya memang harus ada, karena pembuktian penyesat itu harus ada yang bertahan. Mantap, terima kasih semuanya. Makanya saya bilang, kenapa Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah. Jadi kalimat itulah yang menjadi manusia. Makanya karena dia kalimatullah, makanya dia bisa melakukan mukjizat. Makanya dalam Al-Quran yang hanya digunakan kata akhlaga, yang dari Allahu Akbar, hanya Isa Al-Masih dan Allah. Ahlaga apa lagi lah. Lo ini nggak akan masuk, nggak akan bisa, tidak akan bisa membahas Al-Quran, itu nggak bisa. Pernyataan Yesus aja kau bantah. Coba saya tanya kepada Anda, ini pembuktian ya, pembuktian. Di dalam Amsal 8 nomor 2122, di situ ada bunyi ayat begini, Amsal 8. Dikatakan apa di situ? Tuhan pertama kali menciptakan aku sebelum menciptakan alam semesta. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Kamu tahu nggak ayat ini nyambungnya ke siapa? Ini di luar doktrin Paulus. Itu tidak dibentuk di situ, kalau bahasa aslinya ditetapkan. Iya, lagi dibantah lagi ini. Di sini dikatakan, kalau kita buka karena kalian ini kan hikmat, ini Salomo yang berbicara, tapi klaim Salomo ini, pernyataan Salomo ini diklaim oleh Kristen. Oke? Benar nggak? Nah, di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada. Amsal berapa? Amsal 8. Jangan bantah dulu, mendingan tanya dulu itu tertulis di mana gitu. Iya, Amsal berapa? Kan saya Amsal 8:22.
Nah, ini kitab Anda, ketika kitab Salomo, di sini dikasih tanda bintang oleh Kristen. Nih, ada tanda bintang. Siapa di sini yang telah diciptakan? Karena ada kalimat Tuhan telah menciptakan aku. Nah, kita buat di sini, klik tanda bintangnya ya. Yang tadi saya sebutkan. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang mengaku? Ini tinta merah. Yang mengaku ciptaan Tuhan, ciptaan Allah di sini siapa? Tolong jangan kau bantah. Ini kitabmu. Kecuali Anda memang sudah membantah Bible. Kenapa Anda suka sekali membantah Bible? Ucapan-ucapan Yesus kau bantah. Apakah Anda menggenapi pernyataan Paulus tadi bahwa akal sehatnya akan dilumpuhkan? Coba. Di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Baca yang full dulu Bang, karena semua itu bersinkronisasi. Astagfirullahaladzim. Justru ini disinkronkan oleh kitab Anda. Iya Bang. Makanya saya bilang Anda suka sekali tadi membuka apa? Enggak, jawab. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Bukan di Amsal tadi itu bukan sebenarnya diciptakan. Bukan sebenarnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Makanya bukan kata apa di situ yang digunakan di situ adalah ditetapkan. Langsung. Inilah benar tadi, akal sehatnya dilumpuhkan. Akal sehatnya dilumpuhkan. Tertulis ada yang menerjemahkan kitab Anda, linknya pun dihubungkan kepada kitab Anda. Ada dua kalimat tentang penciptaan. Di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Saya tanya dulu ke Anda. Saya tanya dulu ke Anda. Tian, Anda jawab dulu. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Itu makanya saya bilang mendengar dulu. Jawab dulu. Sama seperti di jawab dulu. Jangan kau bantah kitabmu. Ini kitabmu atau bukan sih? Enggak, ini kitabmu atau bukan? Ini kitabmu atau bukan? Saya tanya, ini kitabmu atau bukan? Betul, sama seperti Quran Kemen juga terjemahannya. Baik. Kalau ini kitab Anda, siapa yang mengaku dirinya sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Iya, makanya bukan diciptakan. Jawab. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Makanya saya bilang di Amsal itu bukan diciptakan, Bang. Teman, ini pembuktian otak dan akal sehatnya dilumpuhkan. Nggak berani dia jawab. Bahkan itu ucapan Yesus sendiri. Bahkan ini ayatnya jelas. Makanya saya bilang, kalau di sini yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Itu sebabnya saya bilang Bang, bukan diciptakan. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Waalaikumsalam. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Jawab. Bukan ciptaan di situ. Yang mengaku di sini mengaku dirinya ciptaan Allah. Anda nggak boleh ngomong kemana-mana sebelum Anda menjawabnya. Yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Permulaan maksudnya itu dia yang memulai. Dia yang memulai. Cari dulu yang mengaku. Nah, pengakuannya terhubung ke Amsal 8. Di sini dia dikatakan telah menciptakan aku. Dia telah menciptakan aku. Nah, yang diciptakan di sini siapa? Ditetapkan. Yang ditetapkan siapa? Ya, kita buka bahasa aslinya, buka bahasa yang ditetapkan di sini siapa? Yesus sebagai permulaan dari. Kita dulu konteks aslinya, Bang Ali. Jangan kayak gitu lah. Permulaan dari apa di sini? Buka dulu konteks aslinya yang mana? Konteks aslinya dulu, original teksnya mana itu? Iya. Sabar Bang, sabar. Di situ adalah yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini siapa? Permulaan dari ciptaan, yang memulai penciptaan. Akal sehatnya dilumpuhkan, teman-teman. Makanya berkorelasi dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itulah yang jadi kembali lagi Yohanes 1:1 lagi ya. Ya kan itu korelasinya. Tian, Anda kalau tidak mau jawab, Anda jangan bicara. Anda di sini mentok, oke? Siapa yang mengaku sebagai ciptaan Allah di sini? Anda tidak berani jawab. Anda tidak berani jawab. Saya jawab, Alif, pengertian di situ permulaan artinya dia yang memulai penciptaan
semua Nggak nyambung, Blas. Permulaan dari ciptaan Allah di sini. Iya, dia yang permulaan kan, yang memulaikan. Dari ciptaan Allah, bro. Karena berkorelasi. Dalil penguatnya tertulis di Amsal. Tuhan telah menciptakan aku. Hei, coba. Kita buka di sini, aslinya, Alif. aku di sini merujuk kepada siapa? Nanti. Berdasarkan wahyu, aku di sini siapa? Iya, kalau menciptakan itu, Alif, itu pakai bara. Dari tidak ada menjadi ada, itu diciptakan dari bara. Yang aku di sini siapa? Yang aku di sini siapa? Iya, aku ditetapkan sebagai telah ditetapkan. Tuhan telah menetapkan aku. Kata menciptakan di situ bukan menciptakan, tapi menetapkan. Oke. Nah, Anda merubah kata ini ya. Makanya kita lihat bahasa aslinya. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Silahkan. Nah, yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Tuhan telah menetapkan aku sebagai permulaan. Yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Yang ditetapkan oleh Tuhan siapa? Yesus. Oke, nah, Yesus ditetapkan oleh Tuhan sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berarti Yesus itu dibuat oleh Tuhan, betul? Bukan, telah menetapkan. Dipikir lagi. Lah, ini pengakuannya. Allahu Akbar. Udahlah, Anda sudahi saja. Sudah banyak saudara saya juga yang lain. Bang, buka bahasa aslinya, bisa buka kamera di situ. Buka bahasa asli. Enggak, Anda mau kemana-mana pun, saya bukan masalah tidak membahas masalah bahasa asli. Bukan tentang itu. Di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Yesus itu mengaku dirinya ciptaan. Anda berpikir ini dia permulaan itu adalah dia yang pertama-tama diciptakan, bukan? Karena kata penciptaan itu adalah bukan penciptaan di situ, tapi sebenarnya ditetapkan. Makanya buka bahasa aslinya. Nah, yang ditetapkan itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kita tidak tahu apa dia telah ditetapkan di situ, bukan diciptakan. Pertanyaan saya, yang ditetapkan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan, Paman. Bukan, karena dia jawab, jangan bukan mulu. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Yesus lah, Bang. Coba buka konteks original teksnya ngasih. Ini originalnya nih. Coba buka dulu, baru kita tahu di situ. Dibaca, yuk. Ini. Iya, apa dibaca di situ? Ada 2 Kristen di sini, dibaca original teksnya itu. Iya, jangan nyuruh saya. Tadi yang minta original siapa? Iya, PA Kristen, makanya PA Kristen yang harus membaca, yuk. Iya, BA Meso. Oh, Kubia. Ini loh, baca dari sini. 28-nya. Ini loh, ini. Adonai Kineni. Biar Sitian yang suruh baca, Ustaz. Lanjutkan dia. Iya, silakan. Amsal berapa tadi? Amsal 8? Ini cuma buang waktu doang. Makanya aku bilang, buang waktu doang. Siapa tadi yang minta suruh baca originalnya? Silakan. Ini saya nggak tampilkan. Iya, Bang. Yahweh Kanani. Makanya Kanani itu adalah possessive me. Me itu adalah aku. Me. Karena itu, makanya itu adalah penetapan. Dia cari Yahweh Kanani resit. Dari awal beginning. Makanya apa namanya? Beresit bara Elohim. Waduh, bawa kemana ke Yohan? Bukan. Beresit bara Elohim. Kalau di bahasa Yunani. Jadi di situ Tuhan reasit. Di situ apa? Tuhan menciptakan nggak di dalam Kejadian 1 nomor 1? Kata yang digunakan Kanani, Yahweh Kanani. Ni itu aku. Karena itu adalah proses menetapkan. Di sini apa? Memiliki. Iya, at the beginning, resit dari beresit pada. Jadi artinya Tuhan menciptakan aku. Bukan karena memiliki atau menetapkan. Jadi artinya Tuhan telah memiliki aku. Atau telah menetapkan aku. Iya, yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa?
Iya, makanya kita harus apa, Bang? Enggak, saya tanya, udah. Saya tidak mau bermain kata. Dengerin, saya coba ikuti apa yang kau ucapkan. Yang ditetapkan oleh Tuhan di sini siapa? Yesus. Yesus. Oke. Yang ditetapkan oleh Tuhan pasti ciptaan Tuhan, betul? Bukan, dia telah ditetapkan untuk memulai sebagai yang memulai pekerjaan Allah. Jadi bukan kan Yesus dia ditetapkan oleh Tuhan. Iya, dia ditetapkan sebagai apa, Bang? Ciptaan Tuhan. Untuk memulai pekerjaan Allah, makanya dikatakan dalam firman itu yang Astagfirullahaladzim. segala sesuatu menjadi. Yang ditetapkan oleh Tuhan itu pasti ciptaan Tuhan. Dari mana ceritanya ditetapkan? Kan bukan kau sendiri yang bilang dari tadi yang ditetapkan. Oh, koplak, males aku capek. Iya. Biasa. Katakan di situ karena Anda bertahan. Oh, Tuhan menciptakan. Enggak. Ikan di situ kalau menciptakan itu bara. Tian. Dari tadi kita dengar Anda itu jilat ludah Anda sendiri loh. Gini aja, Tian. Ya, gini aja, Tian. Sepakat nggak kau sama saya? Kita menempatkan perkataan Yesus tinggi di atas dibanding perkataan siapapun. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Nggak, harus ada kesepakatan. Saya sepakat. Coba, sepakat nggak menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi daripada perkataan siapapun? Betul, Bang. Nggak, sepakat nggak? Sabar. Baik. Kalau berbicara konteks, coba Anda kasih satu konteks Yesus Tuhan di Bible. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya saya bilang, oh sampai mencret kau cari, nggak ada, bro. Nah, makanya kata Yesus, nggak ada, bro, nggak ada, bro. Dan keluar dari Allah. Itu bukan Tuhan. Tuhan tidak keluar dari sesuatu. Itu bukan Tuhan. Kalau keluar dari sesuatu, itu ciptaan makhluk. Yang saya mau. Kalau pikirannya Allah itu adalah ciptaan. Keluar dari Tuhan siapa? Iya, karena itu adalah. Apa namanya? Pikiran Allah. Gini aja. Kita sepakat dulu. Berani nggak kita tempatkan perkataan Yesus tinggi dibanding perkataan siapapun? Iya, betul. Makanya kita nggak sepakat atau tidak? Iya, sepakat atau tidak? Jangan kita sepakat dulu supaya jangan kita keluar kosong terus gitu kan? Gimana? Bikin kesepakatan sama saya dulu. Lihat konteksnya, Bang. Sepakat atau tidak kita menempatkan perkataan Yesus lebih tinggi dibanding perkataan siapapun? Sepakat nggak? Iya, kita harus apa? Enggak, tapi bukan bilang aja sepakat atau tidak. Iya, sepakat. Oke, baik, sepakat. Sekarang tunjukkan ke kami semua di sini 3.000 orang ini perkataan Yesus dia Tuhan. Silakan. Saya sudah bilang tadi, Bang, bahwa Yesus bilang aku datang keluar dari Allah. Cari perkataan Yesus Tuhan, perkataan dia sendiri. Silakan. Makanya dalam konteks Yesus nggak ada, kita sudah sepakat perkataan Yesus kita dahulukan dibanding perkataan siapapun. Udah, jangan ingkari ya, karena nanti membenarkan Al-Quran loh. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir selalu menyelisih perjanjian yang mereka ambil sendiri. Makanya kalian itu dibiarkan sesat. Kalau kayak gitu pikiranmu, berarti karena Yesus berarti kau menjadikan berarti kau menjadikan sesuatu di samping Yesus lebih tinggi atau setara dengan Yesus. Kamu diikutin karena Yesus belum pernah berkata aku bukan iblis. Oh, berarti lihat, dia tidak pernah berkata dia bukan kita nggak berbicara tentang konteks iblis, kita berbicara tentang keyakinanmu terhadap Yesus sebagai Tuhan. Itu dia. Jadi sekarang adalah logika falasi kayak gitu. Kok logika falasi? Kita bikin pernyataan yang kita sama-sama sepakat menempatkan perkataan Yesus, ucapan Yesus itu lebih tinggi di atas segalanya, di atas manusia yang lain. Sebagaimana Yesus berkata ketika dia bersaksi, sebentar, dia mengatakan aku datang dan keluar dari Allah. Berarti apa yang keluar dari Allah itu adalah bukan ciptaan. Baik. Kalau begitu menurut Yesus siapa Bapa itu? Ya, siapa Bapa itu menurut Yesus? Iya, dia Bapa adalah, makanya dia bilang aku datang. Saya tanya, menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa? Iya, Allah, Bapa itu adalah Allah. Bapa itu siapa? Allah itu siapa? Kok Allah itu siapa? Iya, Bapa itu siapa? Allah itu siapa? Ya, dia Allah. Bapa itu menurut Yesus loh.
Bukan menurut orang, menurut Yesus. Siapa Bapa itu? Dia Allah yang benar. Menurut Yesus. Ya ampun, udah ku jawab, dia Allah yang benar. Iya, siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Iya, Sang Bapa. Iya, siapa Bapa itu? Iya, Sang Bapa itu yang disembah oleh orang Kristen. Siapa Bapa itu? Iya, siapa itu? Coba baca Matius 11:25. Siapa Bapa itu? Matius 12 ayat 5. Bacalah. Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa menurut Yesus Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus Tuhan, dia Tuhan di sebelah mana lagi? Makanya dia bilang aku datang dan keluar dari Allah. Makanya dikatakan menurut Yesus, Yesus Bapa itu Tuhan. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Oke. Menurut Yesus, Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus yang disembah itu Bapa. Menurut Kristen yang disembah itu Yesus. Betul nggak? Makanya dengar Yesus bilang, dia apa? Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Bapa itu. Dan Yesus bilang, aku datang dan keluar. Jadi dia di dalam Allah Bapa berarti sudah termasuk dia. Makanya saya bilang tadi. Berarti Tuhanmu ada dua. Yesus kau bilang. Iya, ada dua. Berarti Tuhan Bapa sama Tuhan yang keluar dari Bapa. Ada berapa Tuhan? Ya berarti kalau yang keluar dari Bapa berarti pribadi Bapa sendiri, bagian dari mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada? Mana ada keluar? Oke. Kalau manusia mati, rohnya keluar dari dirinya, itu berbeda nggak? Baik. Oke. Waktu Yesus hidup di bumi, dia Tuhan apa manusia? Makanya yang keluar dari dia udah keluar dia dari ke bumi kan? Waktu dia di bumi Yesus itu dia manusia apa Tuhan? Iya, dia yang mengambil rupa. Saya tanya, dia manusia apa Tuhan? Iya, dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Iya, berarti dia manusia apa Tuhan? Itu Abu Hadid sama seperti Gabriel. Dia manusia apa Tuhan? Manusia yang sempurna. Saya ikutin maumu dari tadi. Saya paksa juga. Saya ikutin sekarang. Dia mengambil rupa. Dia manusia apa Tuhan? Dia Tuhan yang dalam rupa manusia. Manusia dia kan? Tuhanmu itu kan? Yesus. Bukan, makanya saya bilang karena Anda bukan Tuhanmu, bukan Yesus lagi ini sekarang. Itu sama seperti gimana sih? Dikatakan Gabriel menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya. Ini Gabriel manusia atau malaikat? Gabriel tinggal berapa lama di bumi? Iya, maksudnya dia manusia. Saya tanya, Gabriel tinggal berapa lama di bumi? Gabriel itu dia tinggal berapa lama di bumi? Soal tinggalnya. Sabar. Orang mengenal Yesus itu dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Terus mau samakan dengan Gabriel yang cuma sesaat? Dia mengambil rupanya adalah dimulai dari bayi. Oke, saya ikut lagi. Saya tanya samamu Abu Hadid. Saya ikut. Gabriel, enggak, biar udah. Saya ikut maumu lagi. Saya ikutin aja. Baik. Berarti ya sudah. Iya, sudah. Berarti Tuhan mengambil bentuk sempurnanya manusia dan tinggal 33 tahun di bumi. Setuju? Oke, baik. Waktu itu ada nggak Gabriel itu dia makan, haus, lapar waktu dia jadi manusia? Ya namanya juga manusia, ya pasti dia. Di mana? Mana catatannya? Mana catatannya? Bentuk manusia yang sempurna. Mana catatannya? Kalau bukan manusia yang sempurna, berarti bukan manusia yang sempurna. Kalau Yesus manusia yang sempurna, berarti dia manusia seutuhnya kan? Sempurna dia kan sebagai manusia. Makanya saya bilang sama seperti Gabriel ini. Iya. Iya, sudah. Berarti Yesus manusia sempurna. Baik, di mana ketuhanannya Yesus? Makanya dikatakan dia mengosongkan dirinya. Iya, sudah berarti oke, berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan karena dia manusia dan mengosongkan diri dari ketuhanan. Setuju? Bukan, dia bukan Tuhan. Iya, berarti waktu Yesus. Iya. Baik. Apakah dia bukan Gabriel? Iya, sudah. Berarti berarti waktu Yesus di bumi dia bukan Tuhan.
Ya Tuhan dalam rupa manusia lah. Ih, gimana sih? Manusia sempurna? Ada nggak manusia? Kita ini kan manusia sempurna nih. Ada nggak saya Tuhan? Nah, makanya saya tanya samamu di imanmu tadi, Abu. Nggak, kau manusia sempurna apa setengah sempurna? Menampakkan diri kepadanya dalam bentuk manusia. Iya, sudah. Oke, sudah sempurna dia. Oke, sempurna dia. Sudah sempurna sebagai manusia. Kenapa disebut manusia sempurna? Iya, dia malaikat tidak. Ya, kenapa kalau memang seperti itu pemahamannya? Saya jawab juga diri nanti. Berarti dia bukan sabar. Berarti dia bukan manusia sempurna. Dia separuh malaikat, separuh manusia. Tak sempurna kemanusiaannya. Sempurna. Kalau manusia sempurna, manusia sempurna tapi separuh. Loh, kan kau sendiri yang bilang. Kau sendiri yang bilang kan? Bukan kan manusia sempurna tapi kamu bilang separuh. Saya tanya, manusia yang sempurna ada unsur malaikat, ada unsur Tuhan nggak kalau manusia sempurna? Makanya dalam jangan makanya udah 80 kali makanya ulang. Gini aja Bro Tian, kenapa kalian memaksakan? Sebab lebih dulu doktrin masuk ke dalam otak kalian sebelum kalian membaca. Itulah yang menyebabkan kalian itu membantah Bible. Buktinya apa? Bible lebih bisa revisi Bible. Tapi doktrin kalian nggak bisa direvisi. Artinya lebih tinggi doktrin daripada Bible. Kan saya menjawab, kamu bertanya, kan enggak, Yesus itu siapa? Enggak. Loh. Firman Allah yang sekarang, menjadi manusia. Iya, sudah. Firman Allah yang menjadi manusia. Sudah jadi manusia. Oke. Waktu manusia ini firman atau bukan? Ya makanya saya bilang dia tetap firman dalam rupa manusia. Sama seperti Gabriel tadi. Manusia yang sempurna padahal dia Gabriel. Iya, sudah. Iya. Malaikat. Baik, kalau begitu siapa yang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa yang kasih tahu kau? Maksudnya? Loh, tadi kan Gabriel. Kau bilang itu sebenarnya Gabriel sendiri, ya kan? Yang menjadi manusia sempurna. Oke. Ada catatan kan? Ada tulisan kan? Gabriel mengambil wujud manusia sempurna kan gitu. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan mengambil wujud manusia sempurna namanya Yesus. Coba ada nggak? Ya adalah di dalam apa namanya di penjelasan Yohanes. Bahkan Yohanes 1:1. tanpa itu pun, makanya Yesus bilang aku datang dan keluar. Kalau cuma datang kan bisa aja datang dari luar dia kan. Tapi ini kalau datang dan keluar dari Allah, makanya juga korelasi bahwa dia firman Allah. Oh, berarti Maria Allah. Dari Allah maksudnya sebelum dia. Kalau dari kita semua dari. Coba sebutkan satu di alam jagat raya ini yang tidak dari Tuhan. Coba sebutkan. Keluar, makanya datang dan keluar. Iya, keluar. Berarti Maria Allah. Bukan dalam konteksnya, bukan dari mana. Yesus keluar dari mana? Yesus keluar dari mana? Dari Allah. Dia berarti Maria Allah. Iya, berarti Maria Allah. Menjadi manusia. Iya, berarti Maria Allah. Manusia. Iya, berarti Maria Allah. Karena Yesus keluar dari Maria. Bukan, konteksnya Bu Hadid. Konteksnya lagi. Iya kan jadi manusia. Sudah jadi manusia. Keluar nggak dia? Atau dari firman itu langsung tong tiba-tiba Maria ketemu anak bayi di bawah pohon lagi nangis-nangis. Lalu diadopsi sama Maria. Maka gitu. Yang dia maksud keluar itu